Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam kenal. Selamat pagi, siang, sore, malam. Sesuai dengan waktu nonton video ini. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Hanif Rahman. Saya pada kesempatan kali ini akan menjadi narasumber yang memandu teman-teman semua untuk mempelajari materi dari PKMP yang berjudul Mekanisme Persidangan. Saya sendiri eh, bisa teman-teman panggil Hanif. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan angkatan 2021. Nah, saya diminta oleh teman-teman panitia untuk membantu teman-teman semua memahami apa sih persidangan itu dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Kemudian izin menjelaskan juga konteksnya kenapa saya membuat rekaman video karena eh, setelah yang saya pahami saya hanya mendapat waktu 65 menit ketika nanti ya hari H PKMP sehingga saya berinisiatif untuk simulasi dan materi lebih baik dipisahkan saja teman-teman bisa menonton materi sendiri dan nanti saya akan dikirim PPT materinya juga sehingga teman-teman bisa baca. Untuk simulasi nanti di harinya kita maksimalkan waktunya gitu selama kurang lebih 1 jam. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya yaitu mekanisme persidangan. Saya izin share screen ya teman-teman ya. Oke, semoga sudah terlihat ya. Saya sebelum oke full screen. Nah, mekanisme persidangan. Temanya PKMP IKK atau jargonnya Discover Yourself, Grow as Leader, Create an Impact. Nah, kita akan mencari tahu nih, mencari ilmu sekaligus mencari tahu tentang diri kita sendiri, kemudian kita bertumbuh sebagai pemimpin, dan kita akan create an impact, memberikan dampak, menghasilkan dampak, menciptakan dampak. Nah, ketika dengar kata mekanisme persidangan, kira-kira apa sih yang ada di pikiran teman-teman? Mekanisme persidangan, sidang, mekanisme. Apa ya bakal ada di pikiran teman-teman? Boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kalau ada kata mekanisme, artinya apa? Persidangan artinya apa? Maka mekanisme persidangan itu artinya apa berarti? Lanjut. Sebelum kita masuk ke apa sih sidang itu dan bagaimana sih cara melakukan sidang, ada pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu mengapa kita harus melakukan sidang? Karena kalau kita sudah tahu apa dan bagaimana, tanpa tahu mengapanya, kemungkinan kita tidak akan benar-benar memahami apa sih dan kenapa sih kita harus melakukan sesuatu. Maka dari itu, mengapa kita harus melakukan sidang? Saya sebagai pemateri tentu saja bisa menjawab ya pertanyaan ini dan saya harap teman-teman bisa sharing dan berbagi. Kira-kira nanti setelah materi ini selesai, bisa menemukan jawabannya masing-masing. Kenapa kita harus melakukan sidang? Mengapa kita harus melakukan sidang? Tulis nanti di kolom komentar. Nah, tata tertib sidang dalam PKMP. Saya ingin kita bermain peran. Kita di sini seolah-olah bersimulasi, yaitu selama materi berlangsung, selama sesi materi ini berlangsung, saya narasumber adalah pimpinan sidang. Saya memiliki kuasa dalam mata acara persidangan ini. Kemudian teman-teman peserta di sini harus mengikuti persidangan dan harus menghormati kesakalan sidang ini sehingga teman-teman harus konsentrasi, harus benar-benar memperhatikan dan benar-benar menghargai momentum dari belajar persidangan ini. Kemudian saya sebagai pimpinan sidang berwenang untuk mengatur jalannya persidangan dengan persetujuan panitia. Saya bisa meminta teman-teman untuk eh, menulis di kolom komentar atau saya bisa eh, membacakan sesuai kehendak saya gitu bagaimana dari materi persidangan ini. Nah, kita akan masuk ke definisi. Sidang tentu saja punya berbagai macam pemahaman, pengertian atau definisi. Tapi secara formal, secara baku, sidang menurut Organisasi Pemerintahan Mahasiswa UNJ atau OPMA UNJ adalah persidangan adalah pertemuan formal sebuah organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya untuk menghasilkan keputusan yang dijadikan sebagai sebuah ketetapan bersama. Teman-teman bisa menemukan eh, definisi ini, pengertian ini secara umum di dokumen Peraturan OPMA UIJ nomor 1 tahun 2022 tentang permusyawaratan bab 1 pasal 1 ayat 2. Dokumen ini bisa teman-teman temukan.
di Instagram MTMWJ, teman-teman klik link tree-nya nanti akan muncul ADRT atau PO peraturan keupamaan WJ. Oke, balik lagi ke materi. Persidangan adalah pertemuan formal sebuah organisasi guna bahas masalah tertentu dalam upaya untuk masalah keputusan yang dijadikan sebagai ketetapan bersama. Yang saya warnai pink ini tuh merupakan kata kunci, keywords. Persidangan adalah pertemuan formal. Nah, ini jadi yang membedakan persidangan dengan persidangan yang lain biasanya adalah kategorinya sidang itu formal. Terus gunanya apa? Tujuannya apa kita bersidang? Untuk membahas satu masalah tertentu. Nah, terus tujuannya apa sih kita bersidang? Tujuannya menghasilkan keputusan yang akan nanti jadikan ketetapan bersama. Jadi hasil outputnya adalah keputusan dan keputusan ini harus dipegang bersama-sama hasil dari sidang ini. Jadi bukan keputusannya untuk kelompok-kelompok tertentu atau circle-circle tertentu, tapi semua yang hadir di persidangan harus sepakat dengan keputusan yang dihasilkan dalam persidangan tersebut. Oke, eh kita lanjut. Nah, ketika kita ke definisi umum atau pengertian umum tadi, di sini kita punya diagram ya. Semakin besar lingkarannya, semakin umum, semakin general, dan semakin kecil lingkarannya, semakin ke pusat, maka itu semakin khusus pengertiannya. Jadi, di sini kita bisa melihat ada 5 kata. Yang pertama pertemuan, permusyawaratan, rapat, forum, dan sidang. Nah, di kalau teman-teman buka tadi dokumen peraturan OPMA WJ tadi, teman-teman bisa menemukan 5 definisi kata-kata di layar. Masing-masing punya definisinya dan yang mencakup semuanya adalah kata pertemuan karena sidang itu pertemuan, forum itu pertemuan, rapat itu pertemuan, permusyawaratan permusyawaratan juga pertemuan. Tapi pertemuan itu belum tentu permusyawaratan, belum tentu rapat, belum tentu forum, belum tentu sidang, tergantung konteksnya kan. Jadi semakin ke tengah itu semakin spesifik. Permusyawaratan sudah pasti pertemuan, tapi permusyawaratan belum tentu rapat. Rapat sudah pasti permusyawaratan, tapi rapat belum tentu forum. Forum sudah pasti rapat, tapi rapat belum tentu forum. Sidang sudah pasti forum, sudah pasti rapat, sudah pasti permusyawaratan, sudah pasti pertemuan. Jadi sidang ini sudah sangat-sangat spesifik ya. Jadi kalau kalau kita membahas sidang maka 4 kata sebelumnya itu sudah terbahas. Pasti sudah pasti pertemuan, sudah pasti permusyawaratan, sudah pasti rapat, sudah pasti forum. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika dunia berorganisasi, kita tuh harus benar-benar pemilihan katanya benar-benar diperhatikan. Kita tuh sedang melakukan apa. Nah, kemudian sidang itu kenapa khusus? Karena forum itu ada yang formal, ada yang non formal. Rapat itu ada yang terbuka, ada yang tertutup. Permusyawaratan itu ada yang untuk rapat, ada yang permusyawaratan untuk selain rapat. Nah, ketika kita membahas sidang, maka sudah pasti dia formal, rapatnya sudah pasti tertutup ya. Terus permusyawaratan juga bisa terbuka, tapi untuk situasi khusus rapatnya bisa terbuka, sidangnya bisa terbuka. Dan permusyawaratan juga sudah pasti untuk kepentingan organisasi gitu, kalau sidang. Nah, selanjutnya ini secara ini ya, secara ringkasnya, eh, kenapa sih Opmawa tuh harus bersidang? Karena Opmawa itu harus menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa. Sehingga harus ada pembahasan atau pertemuan yang membahas garis-garis besar program dan kegiatan mahasiswa ini. Kemudian, eh, fungsi sidang tadi ya, membahas masalah dan membuat keputusan. Tujuannya, tertemukannya atau terumuskan ketetapan bersama untuk memenuhi tugas dan wewenang sebagai organisasi pemerintahan mahasiswa. Jadi,
kalau kita mau mencapai A sampai G ini, memenuhi tugas dan wewenang kita harus melakukan yang namanya sidang. Pemerintahan atau organisasi baru bisa berjalan kalau sudah tercapai kesepakatan bagaimana dijalankan. Benar gak? Benar kan? Kalau organisasi belum sepakat, orang-orang anggota organisasi belum sepakat, kita mau jalan organisasi kayak gini atau kayak gini, maka ya kalau belum sepakat nggak bisa organisasinya jalan. Lanjut. Nah, di dalam peraturan Opmawa, saya pindahin lagi, di serba-serbi sidang ya. Ada 5 jenis sidang. Di peraturan Opmawa UNJ nomor 1 tahun 2022 tentang permusyawaratan, di bab 2-nya, persidangan dan rapat lembaga legislatif mahasiswa UNJ, di bagian kedua, judul rapat, paragraf kedua, judul jenis rapat, pasal 4 ayat 1 sampai 5. Asal ayat 1 membahas forum tertinggi Opmawa. Nah, kata kunci dari ayat ini adalah pertama, sidang forum tertinggi Opmawa itu adalah sidang umum, rapat tahunan anggota. Gunanya untuk apa? Melakukan pelantikan, melakukan dimisioner pengurus yang lama, atau melakukan amandemen undang-undang, atau eh, mengangkat, menunjuk perwakilan fraksi dari prodi atau dari fakultas. Kemudian yang kedua, di ayat kedua, membahas sidang paripurna, sidang umum, dan sifatnya ini universal secara definisi. Jadi, di ayat 1 itu membahas sidang umum yang dilakukan di akhir periode. Kalau sidang paripurna, dia membahas semua jenis sidang, sidang umum, eh, sidang secara umum, secara universal. Kemudian di ayat ketiga, dia membahas sidang pleno. Sidang pleno itu eh, kunci utamanya adalah dia triwulan, dilaksanakan 3 bulan sekali. Dilakukannya untuk apa? Untuk melaporkan kerja BEM, Badan Eksekutif, kemudian menyampaikan pandangan atau penilaian fraksi perwakilan dari prodi atau dari fakultas, kemudian ini juga wadah untuk memberikan evaluasi bagi perwakilan mahasiswa atau perwakilan lembaga legislatif, serta tempat untuk lembaga legislatif melaporkan hasil pengawasannya. Selanjutnya ada namanya sidang istimewa. Sidang istimewa itu adalah sidang yang dilakukan ketika Presma, Presiden Mahasiswa atau Ketua BEM tidak dapat melaksanakan tugasnya. Maka diadakanlah sidang istimewa itu. Terakhir, sidang mosi. Sidang mosi adalah sidang yang keluar ketika mosi tidak percaya itu dikeluarkan. Sidang yang diadakan ketika mosi tidak percaya dikeluarkan. Mosi tidak percaya itu apa? Mosi tidak percaya atau surat mosi tidak percaya adalah surat yang dikeluarkan lembaga legislatif, lembaga pengawas, ketika badan eksekutif itu melakukan pelanggaran hukum, baik itu pelanggaran hukum yang dilakukan individu, kelompok atau pribadi, bisa ada pelecehan atau korupsi atau penipuan dan lain sebagainya, maka dikeluarkanlah sidang mosi tidak percaya untuk membahas penyelesaian masalah masalah pelanggaran ini. Tadi ya, tujuannya membahas masalah. Lanjut, alat-alat kelengkapan sidang. Nah, untuk melakukan sidang, tentu saja kita butuh logistik atau perlengkapan ya, alat kelengkapan sidang. Ada yang sifatnya non-administratif, ada yang sifatnya administratif. Non-administratif itu barang-barang yang objeknya itu bukan dokumen, bukan apa namanya, bukan eh, file-file, tapi dia barang fisik ya, atau barang non-fisik yang di luar inilah ya, untuk administratif, untuk catatan-catatan. Non-administratif, untuk melakukan sidang harus ada tentu saja peserta sidang, orang-orang yang melakukan sidang, anggota tetap, baik itu anggota tetap atau undangan. Kemudian harus ada juga palu sidang. Kalau nggak ada palu sidang, maka tidak bisa berjalan persidangannya. Kemudian ini opsional, yaitu peninjau. Peninjau itu apa? Peninjau itu adalah orang yang dipersilahkan untuk hadir dalam persidangan, tapi dia hanya menonton saja. Kayak sebagai saksi, dia tidak memberikan pendapat, tidak punya hak berpendapat, tidak boleh ngomong apa-apa.
Dia cuma nonton aja. Kemudian ada juga alat kelengkapan administratif. Nah, yang ini harus disimpan baik-baik, dijaga baik-baik dokumennya. Pertama, presensi, daftar hadir peserta sidang, presensi, kemudian agenda sidangnya atau susunan acara sidang, kemudian tata tertib dari sidang tersebut, kemudian surat-surat keputusan yang dikeluarkan yang dihasilkan dari persidangan tersebut, kemudian risalah dalam konteks kita melakukan sidang harus ada risalah atau sinonimnya kata lainnya itu catatan atau laporan ketika kita melakukan rapat. Dan terakhir lampiran-lampiran yang kita berikan, kayak misalkan apa yang di share screen, terus misalkan apa yang dibawa dan lain sebagainya itu kelengkapan administratif. Nah, siapakah yang menjadi pimpinan sidang? Yang berhak menjadi pimpinan sidang itu dijelaskan juga di tadi di PO Permusyawaratan. Pimpinan sidang merupakan pimpinan lembaga legislatif yang sah. Apabila pimpinan sidang berhalangan, maka anggota lembaga legislatif dapat menjadi pimpinan sidang berdasarkan kesepakatan peserta sidang. Pimpinan sidang harus berjumlah ganjil, satu, tiga, atau lima. Nah, apa namanya? Jadi yang akan menjadi pimpinan dalam persidangan itu adalah ketua umum lembaga legislatif. Itu bisa BPM, bisa MTM, bisa LLMP, bisa DPM, bisa BLMP. Nah, jumlah pimpinan sidang itu jumlahnya hanya bisa ganjil, yaitu satu yang di tengah saja, atau bisa bertiga, atau bisa berlima. Nah, kenapa harus ganjil? Karena kalau misalkan hanya ada dua orang, maka itu kita susah mengambil keputusan. Kalau jumlahnya genap itu susah mengambil keputusan karena bisa jadi seimbang gitu suaranya. Tapi kalau kita ganjil, maka lebih mudah mengambil keputusan karena kita pasti akan didesak untuk memilih salah satu dari pilihan yang genap antara A atau B atau A B C D E. Kita pasti dipaksa untuk memilih salah satunya. Nah, wewenang pimpinan sidang itu apa? Wewenangnya tuh mengambil keputusan sesuai dengan tata cara pengambilan keputusan, kemudian menertibkan persidangan dan mengganti pimpinan sidang. Nah, eh kita lanjut. Pimpinan sidang itu kalau misalkan ada tiga, tugasnya apa sih? Kalau misalkan tugasnya pimpinan sidangnya cuma satu, maka pimpinan sidang ini punya semua tugas ya. Tapi kalau misalkan ada tiga, maka bisa dibagi-bagi tugasnya. Pimpinan sidang satu dia itu harus bersifat netral, menghargai setiap pendapat, merespon setiap pendapat, menasihati peserta yang tidak sesuai dengan tata tertib, dan memutuskan setiap keputusan dengan bijak. Pimpinan sidang dua tugasnya itu mencatat setiap pendapat, memberikan masukan kepada pimpinan sidang satu, kemudian bisa mengklarifikasi jika persidangan terlalu melebar, dan terakhir mengambil kesimpulan karena dia menjadi penulis atau sekretaris dari persidangan. Nah, terakhir, pimpinan sidang tiga membantu pimpinan sidang dalam mengambil keputusan, mengganti pimpinan sidang jika diperlukan, memberi masukan kepada pimpinan sidang sebelum memutuskan, dan mengingatkan waktu. Nah, hak dan kewajiban dari pimpinan sidang. Pimpinan sidang itu punya hak memimpin jalannya persidangan dan bertanggung jawab atas ketertibannya. Jadi, nggak boleh ada yang melawan pimpinan sidang karena pimpinan sidang udah punya hak nih ngatur persidangan. Dan dia juga bertanggung jawab atas ketertibannya. Terus mematuhi tata tertib dan peraturan sidang. Memberikan kesempatan berbicara kepada peserta sidang. Menetapkan batas waktu para anggota berbicara. Kemudian, memberi peringatan kepada pembicara apabila telah melampaui batas waktu yang ditetapkan, keluar dari pokok permasalahan yang dibahas, menggunakan perkataan yang tidak pantas, mengganggu ketertiban atau mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Kemudian, berhak menegur peserta sidang yang tidak menaati ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian juga, berhak mengeluarkan peserta sidang yang telah tiga kali mendapat teguran dari pimpinan sidang sebelumnya. Jadi kalau misalkan udah ditegur nih, tiga kali, udah dibilangin, oh Anda melanggar, maka boleh di-kick dari persidangan. Nah, kalau misalkan bukan pimpinan sidang, sekadar peserta sidang, haknya siapa sih peserta sidang? Peserta sidang itu atau rapat lembaga legislatif adalah anggota lembaga legislatif dan bisa juga undangan.
Dalam beberapa jenis sidang, selain anggota legislatif dapat menjadi peserta sidang dan memiliki hak bicara. Untuk hak suara dan hak bicara diatur lebih lanjut dalam tata tertib persidangan. Biasanya nanti di dalam tata tertib persidangan itu bisa dibahas siapa yang punya hak suara, siapa yang punya hak bicara. Itu ditentukan nanti dalam tata tertib persidangan. Apa sih bedanya hak bicara dan hak suara? Hak bicara itu adalah hak seseorang untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang secara lisan maupun tertulis. Jadi, hak untuk ngomong. Sedangkan hak suara yaitu hak untuk ikut ambil dalam bagian dalam pengambilan keputusan. Hak suara itu adalah hak untuk voting ketika ada penentuan pengambilan keputusan. Lanjut. Nah, agenda dalam persidangan. Secara umum, secara garis besar itu ada seperti ini contohnya ya. Pertama, pasti pembukaan dulu, pembukaan sidang. Kemudian pembacaan dan atau pengesahan agenda sidang. Jadi harus disahkan dulu agenda sidangnya. Kemudian pembacaan dan atau pengesahan tata tertib dari persidangan. Kemudian konten dari persidangan. Persidangan membahas apa? Kemudian rekomendasi dan terakhir ada penutup persidangan. Lanjut. Nah, dalam persidangan ada satu mekanisme kalau kita mau melakukan hak bicara atau hak bersuara, yaitu melakukan interupsi. Interupsi itu adalah ketika sidang sedang berjalan, kita izin untuk memotong atau untuk apa namanya berkomunikasi. Interupsi itu ada kurang lebih ada 5. Contohnya izin berbicara, izin mengkonfirmasi, izin penguatan, izin klarifikasi, izin peringatan. Contohnya seperti apa? Misalkan eh interupsi pimpinan sidang. Saya siapa namanya Hanif dari lembaga legislatif izin untuk eh, berbicara. Saya Hanif dari lembaga eksekutif izin mengkonfirmasi pernyataan atau informasi yang disampaikan. Saya Hanif dari tamu undangan izin memberikan penguatan kepada pendapat saudara saya. Kemudian saya Hanif dari peninjau, tapi nggak boleh ya. Nah, kalau peninjau nggak boleh. Saya Hanif dari lembaga legislatif izin melakukan klarifikasi atas pernyataan saudara tersebut. Saya eh, Hanif dari lembaga eksekutif dari Badan Eksekutif Mahasiswa izin mengingatkan kepada saudara ini karena sudah melanggar tata tertib. Lanjut. Nah, dalam persidangan ada cara-cara untuk menunda sidang. Jadi sangat-sangat mungkin kita tuh waktunya nggak cukup ya untuk melakukan sidang dan sidang itu dapat ditunda karena kesakralannya sidang itu tuh bebas itu fleksibel waktunya mau sepanjang apa durasinya. Tapi kan kita biasanya terbatas ya waktu kita ya, jadi bisa ditunda. Ada dua istilah untuk menunda persidangan. Yang pertama adalah skorsing. Skorsing itu dilakukan ketika menjeda persidangan tanpa meninggalkan ruang sidang dengan waktu yang diakumulasikan dengan kelipatan 5 tiap skorsing. Contohnya, skorsing 1 kali 5 menit dibuka. Skorsing 1 kali 15 menit dibuka. Skorsing 2 kali 5 menit dibuka. Skorsing 2 kali 15 menit dibuka. Nah, jadi skorsing ini kalau misalkan 1 kali, maka bunyi ketukannya 1 kali. Kalau 2 kali, bunyi ketukannya 2 kali. Baik itu 5 menit atau 15 menit. Jadi kalau misalkan kita mau keluar ruang sidang dengan kita bisa melakukan skorsing. Kalau misalkan kita mau menjeda tanpa kita keluar ya, jadi kayak kita tetap dalam sidang nih, kita mau ngejeda doang, mau stop, pause lama di pause, maka kita bisa melakukan skorsing. Kelipatannya 5, jadi 5 menit atau 10 menit. Tapi kita nggak boleh keluar-keluar nih, tetap di dalam ruangan. Nah, ada juga istilah pending. Itu digunakan untuk menunda sidang dengan waktu yang tidak terhitung atau tidak diakumulasikan. Jadi nggak ada nih batasan waktunya. Tapi ditentukan kapan sidang akan dimulai kembali. Contohnya, pending hingga pukul 1 siang, pending hingga 24 jam ke depan. Pending 8 sampai setelah waktu isoma, yakni jam 2 misalkan. Nah, perumpamaannya, skor SIG itu seperti lampu merah.
ketika lampu merah ini kan, misalkan kita naik mobil. Ketika kita naik mobil, ada lampu merah, ada skorsing, kita berhenti sejenak di dalam mobil, tapi kita nggak keluar mobil. Kalau pending, perumpamannya adalah ketika kita mobil, kita menunda perjalanan sejenak, dan kita boleh keluar dari mobil tanpa kita nentuin waktunya harus berapa lama. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau skorsing itu kita di tengah perjalanan kita berhenti sejenak, jeda sejenak tanpa harus keluar dari ruangan. Kalau pending, di tengah perjalanan kita berhenti sejenak dan boleh keluar dari ruangan persidangan. Dan tidak ada batasan waktunya harus sampai kapan. Nah, ada sistemnya juga ketika melakukan ketukan palu. Ketukan palu harus keras dan jelas, tidak memantul ketika diketuk. Berikut jumlah ketukan dan penggunaannya. Untuk ketukan satu kali, itu gunanya untuk penyerahan pimpinan sidang. Jadi kayak misalkan, saya pimpinan sidang izin menyerahkan posisi pimpinan sidang kepada saudara Bapak untuk maju ke depan. Ketuk satu kali. Atau saya keputusan mengesahkan keputusan dan kesepakatan bersama sidang poin per poin. Jadi kalau misalkan tata tertib poin satu satu disahkan, ketuk satu kali. Kemudian memberi peringatan kepada peserta sidang yang mengganggu jalannya persidangan, menskors dan mencabut kembali skors yang dikalikan satu kali sekian tadi ya, skorsing. Kemudian mencabut atau membatalkan ketukan terdahulu yang dianggap keliru. Jadi kalau misalkan kita ada miss, kita bisa ketuk satu kali kayak saya batalkan keputusan atau ketukan sebelumnya yang keliru. Nah, kemudian apa namanya? Kalau dua kali itu untuk mencabut atau mempending, membuka pending atau mencabut pending. Kemudian men-scores dan mencabut kembali scores yang dikalikan dua kali. Jadi kalau misalkan tadi dua kali 15 menit saya scoring. Nah, kalau tiga kali itu untuk membuka atau menutup sidang. Jadi kalau misalkan di awal banget nih, opening banget, kita buka sidangnya. Sidang paripurna rapat tahunan anggota saya buka. Sidang paripurna rapat tahunan anggota saya tutup. Atau yang kedua, mengesahkan keputusan final hasil sidang. Jadi keputusan sidang nomor sekian saya sahkan. Nah, ada juga ketukan yang tidak beraturan. Ketukan yang tidak beraturan itu digunakan untuk menertibkan persidangan dengan menggunakan ganggang palu. Jadi kalau misalkan chaos di chaos, wah, atau lagi ada yang ribut, maka eh, ketukannya bisa pakai ketukan tidak beraturan untuk menertibkan peserta sidang. Nah, gimana sih cara kita ngambil keputusan? Cara melakukan pengambilan keputusan, pengambilan keputusan itu dilakukan ketika keadaan memenuhi quorum. Quorum itu apa? Quorum itu adalah syarat jumlah peserta sidang dimulai agar keputusan dapat dianggap sah. Umumnya, jumlah quorum itu setengah dari jumlah yang hadir. Misalkan jumlah yang hadir ada 30 orang, ditambah satu orang. Ada 16. Jadi kalau misalkan dari 30 orang, 14 orang keluar ruangan. Atau cabut gitu ya. Nah, maka 16 orang ini masih punya hak untuk menentukan keputusan tanpa 14 orang tadi. Tapi kalau misalkan cuma 10 orang sisa yang hadir sidang, maka tidak bisa quorum, tidak bisa mengambil keputusan. Nah, maka tergantung jumlah peserta sidangnya berapa dulu agar bisa berjalan. Umumnya dijelaskan juga di tata tertib sidang berapa jumlah quorumnya dan bisa bisa diubah-ubah juga. Cara pengambilan keputusan itu ada tiga. Pertama, musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat itu adalah proses pengambilan keputusan yang dilakukan bareng-bareng oleh semua orang dan itu harus disepakati semua orang. Jadi eh, ketika ada berbagai macam pendapat, ada perbedaan pendapat, ketika sudah keluar satu keputusan hasil musyawarah, maka semuanya harus setuju. Itulah yang dinamakan pengambilan keputusan melalui hasil musyawarah. Maka kalau misalkan semua harus setuju, harus semuanya udah keluar unek-uneknya dan semua harus yang berbeda pendapat harus menerima dan harus yakin bahwa memang keputusan terbaik itu adalah keputusan bersama ini, keputusan hasil musyawarah ini. Nah, kalau musyawarah mufakat tidak tercapai,
musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka dilakukan lobbying. Lobbying itu adalah ketika misalkan ada dua orang yang berbeda pendapat, maka dua orang ini silahkan meninggalkan persidangan dan berargumen sendiri di luar sidang. Jadi bisa keluar ruangan, mereka berargumen sendiri nih yang berbeda pendapat untuk eh, kira-kira kita harus punya pendapat apa ya, keputusannya apa ya, tanpa melibatkan yang lain. Nah, kalau misalkan dua orang ini sudah ketemu jawabannya, maka hasil dari lobbying inilah yang akan jadi keputusan dari persidangan. Dua kubu ini atau dua orang ini, bisa dua kubu atau bisa dua orang. Terakhir, kalau misalkan lobbying juga nggak ketemu-ketemu nih, waduh, maka bisa melakukan voting. Voting ya aklamasi ya. Apa namanya? Bukan aklamasi. Voting itu ya pengambilan suara ya. Suara terbanyak siapa nih? Nah, kenapa musyawarah itu lebih tinggi daripada lobbying dan lebih lebih tinggi dari voting? Karena lebih sakral. Musyawarah ini itu menghargai pendapat semua orang. Sedangkan lobbying itu walaupun kamu nggak semua orang, tapi seenggaknya tuh diselesaikan baik-baik antara dua orang. Sedangkan kalau voting itu kan kita belum tentu kita tuh semua suka ya dengan hasil keputusan suara terbanyak atau suara mayoritas kan nggak semua orang suka hasil suara mayoritas, maka voting itu pilihan terakhir. Yang paling utama adalah melakukan musyawarah. Nah, dalam persidangan ada berbagai macam masalah. Yang pertama, keluar masuk ruangan sidang tanpa izin kepada pimpinan sidang. Jadi ngaco ya. Dia bolak-balik. Kemudian tidak menghargai pendapat peserta lain. Peserta lain tuh dicaci maki mungkin pendapatnya ya atau direndahkan. Kemudian melampaui batas waktu yang telah ditetapkan. Jadi kalau misalkan dikasih waktu ngomong misalkan 5 menit, maka yang ngomong 5 menit, jangan ngomong kepanjangan. Kemudian keluar dari pokok permasalahan yang dibahas. Nah, misalkan dia lagi bahas tentang fasilitas kampus, tapi dia malah bahas tentang masalah personal atau masalah akademik. Nah, itu salah. Kemudian, menggunakan perkataan yang tidak pantas, itu permasalahan juga dalam persidangan. Kemudian, mengganggu ketertiban atau mengajarkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan. Jadi bikin chaos ya, itu nggak boleh. Dan kata terakhir, tidak menaati ketentuan yang ditetapkan. Contoh, misalkan udah disepakati dress code-nya harus pakai PDH atau pakai alma mater, tapi dia nggak pakai baju kaos, pakai baju olahraga, nah itu nggak boleh. Atau tidak mentaati misalkan tidak tata tertib, udah ada ketentuan forum atau ada ketentuan apa, tapi tidak ditaati, itu permasalahan sidang juga. Nah, ketika ada permasalahan persidangan, yang pertama lakukan peringatan dulu secara teguran lisan. Kalau peringatan atau teguran lisan tidak digubris, tidak di ini penanganannya, maka dikeluarkan dari persidangan dan tidak dianggap. Oke, cukup. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi persidangan di hari H. Nah, mungkin dari saya cukup sekian materi dari mekanisme persidangan ini. Saya harap, oh ini belum diganti ya, maaf ya, masih masih VIP, masih FT. Nah, rekomendasi persidangan saya, teman-teman semua peserta sidang di sini, teman-teman PKMP gabungan IKK, rekomendasi saya untuk senantiasa membaca peraturan atau mau INJ untuk memperkaya wawasan legislatifan. Saran dari saya, teman-teman bisa berbagi kemanfaatan ilmu yang didapat dari PKMP ini kepada seluruh sivitas akademika UNJ atau bahkan FT. Kurang lebih seperti itu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sampai jumpa teman-teman di hari H.